Dok? Kamu tahu kan jangan menyebut nama siapapun. Sebentar. Kamu tahu kan jangan menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak mau setelah video ini viral ntar suruh take down. Kenapa, Dok? Iya, saya satu kali dulu pernah telepon Miss Yuni, mungkin lupa Miss Yuni ya, kebanyakan pernah telepon, sering mengikuti Kak, saya pakai radio teman saya masak di dapur. Kenapa saya? Ya, jadi yang saya kan dulu yang pernah di PHP 10 tahun long service itu, tapi kan saya punya ini, saya kepingin, kadang ya ingat ya supaya saya kerja itu bisa diurus nggak ya yang di PHP juga sih, PHP majikan di Singapura 2 tahun gaji saya belum dibayar. Oh, di mana? Di Singapura? Iya, kan saya pulang itu waktu itu janjinya mau ditransfer gitu. Kan kalau di Singapura dulu kan gaji kan nggak ada libur selama 2 tahun juga. Terus gaji selama itu kan ada potongan cuma sisa $10 itu nggak dikasihkan, kan ceritanya dipegang majikan. Jadi saya setiap gajian nggak pernah pegang uang. Loh, kalau masalah Singapura aku nggak ngerti undang-undangnya loh, Dok. Kan nggak ada hitam di atas bukti, nggak ada bukti kan kalau di Singapura. Terus gimana cara menuntutnya? Ya, maksudnya itu saya tanya bisa diurus nggak gitu. Soalnya kan yang buat pelajaran mungkin teman-teman di Singapura kalau dikasih cek pulang nanti dikasih cek gitu jangan mau lah. Gitu. Ceknya itu masih ada nggak? Ceknya masih ada nggak? Ceknya masih ada nggak? Waktu itu ceknya saya nggak tahu, udah di rumah. Waktu itu kan sempat bongkar rumah, saya nggak tahu di mana. Saya kan di Hongkong kan udah lama. Waktu bikin rumah juga saya di Hongkong, jadi saya nggak tahu. Tapi setiap saya hubungi dulu sabar ya kan majikan orang Singapura, yang laki, yang cewek orang Cina gitu, orang Cina Singapura. Terus waktu itu kan ada masalah juga sih, masalahnya karena majikan tidak bayar permit selama 6 bulan. Jadi semuanya barang itu saya disita pemerintah gitu. Kontrak saya itu belum genap 2 tahun lah, 1 tahun 9 bulan. Ternyata saya terus sempat disidang sama majikan, saya disita pemerintah Singapura, imigrasi nyita saya semuanya barang. Mungkin saya masuk gudang karena saya punya nyawa, saya dipulangkan oleh pemerintah Singapura. Itu majikan gak bayar permit selama 6 bulan. Terus gaji saya itu udah disidang, janjinya mau ditransfer, itu bisa diurus nggak ya? Sebentar, Dok. Lah kamu aja buktinya kalau ceknya itu udah nggak ada. Terus gimana menuntut orang saya? Dan buktinya aja nggak ada. Waktu itu sempat saya telepon ke rumahnya orang tuanya, terus saya tanyain, jawabnya saya mikir setiap punya uang, saya telepon Singapura, setiap saya punya uang, saya pikir-pikir setiap telepon saya nih dapatnya dengan kata sabar ya, belum ada uang, sabar ya, belum ada. Saya mikir-mikir, telepon terus ke Singapura, saya capek. Mending saya pakai beli beras untuk anak saya makan. Akhirnya saya pergi ke Hongkong itu. Saya telepon dari sini malah rumahnya katanya udah dijual. Yang tahu saya rumah orang tuanya. Padahal udah diingatkan waktu itu sama bapaknya. Terus saya samarkan aja ya namanya ya. Samanya Aija gitu ya. Kata si bapak ya sama bapaknya itu. Bapaknya majikan saya. Aija kamu itu nanti ya harus bayar. Si genduk ini punya gaji, kalau kamu tak nak bayar, si genduk punya gaji, kamu di alam kubur nanti kamu ditagih. Ya nanti saya gaji. Waktu itu saya mau pulang, udah di perjanjian nanti saya transfer gitu. Terus saya setiap ngurus-ngurus ini saya udah banyak uang saya untuk telepon waktu itu kan zaman itu wartel ya. Terus saya mikir sampai habis 100, sampai 60 gitu. Saya mikir jawabnya cuma kata majikan mati sabarnya. Tuhan belum ada uang gitu, nanti saya kirim gitu. Sabar terus akhirnya saya mikir, terus ada itu yang nyuruh ke Manpower ya. Ada teman saya di Singapura. Terus ke Manpower disalur ke sana ke sini kan saya bingung, nggak ngerti cara ngurusnya waktu itu. Makanya saya mengedukasi buat teman-teman ya, cuma saya tanya bisa apa enggak, juga mungkin buat pelajaran, mungkin ada teman yang dikasih cek, kalau gitu jangan maulah, saya cuma itu aja menurut Miss Yuni bisa apa enggaknya, cuma saya tanya mungkin gitu. Oke. Bisa dan tidaknya tergantung nasib juga, tapi setidaknya harus ada hitam di atas putih di mana
ceknya yang kosong itu mana? Lah kalau ceknya yang kosong aja hilang. Waktu itu paspor, Miss, yang dipakai itu paspor yang ditanyakan. Setelah paspor itu masih paspor saya setelah dicek dari paspor itu nggak bisa diurus karena nggak ada sidik jari. Dulu kan masih yang biasa itu ya. Bukan, cek kan harusnya ada ceknya, Mas sayang. Paham nggak maksudku? Itu. Kan harus ada Waktu ceknya. itu, iya, ceknya itu ada, tapi dia bilangnya belum ada uang. Saya tanyakan, tapi nggak bisa dipakai ngurus ke banknya, nggak ada ini. Ternyata ceknya itu dia nggak ada uang di bank gitu, karena udah kebanyakan utang di Singapura gitu. Gini loh, Dok. Saya kasih tahu. Kalau kamu masih ada ceknya dan ceknya itu tidak bisa dicairkan, kamu bisa menuntut majikan. Karena walaupun di Hong Kong, seandainya kamu dikasih cek kosong, itu kamu bisa nuntut ke polisi dan dilaporkan. Kamu bisa nuntut ke polisi Singapura ataupun Indonesia dengan mengatakan bahwa ini adalah cek palsu. Tapi kalau ceknya aja nggak ada, kita nggak bisa nuntut, saya. Ada, tapi dia mintanya paspor. Waktu itu paspornya, jadi benar-benar saya di Hong Kong. Setelah itu kan saya sudah sempat ke PMP2 TKI juga, ngurus itu, suruh ngirim paspor juga. Waktu itu Pak Nasrul Wahid ya, waktu itu kan datang ke Singapura, Hong Kong. Saya minta tolong dia juga, dimintain paspornya kan, paspor di Indonesia terus disuruh foto, saya kirim. Pak Nasrul Wahid sudah pulang, sempat ngomong sama saya begini tatap muka waktu datang ke Hong Kong, terus saya kirim ke Jakarta. Jadi cuma lewat HP karena paspor di Indonesia. Setelah dicek itu paspornya karena belum biometrik, nggak bisa dilacak. Yang nggak bisa dilacak apanya, sayang? Yang nggak bisa dilacak apanya? Paspornya belum biometrik, jadi nggak bisa dicek dengan yang sekarang biometrik, nggak bisa. Bukan, katanya. Dicek apanya? Yang saya tanyakan tuh dicek apanya? Paspor yang di Singapura itu untuk ngelacak rumah majikan juga gitu. Padahal udah saya kasih alamatnya juga. Kan karena rumah itu udah dijual katanya. Kan setidaknya gini loh dok. Kita tidak perlu tahu dek mana rumah majikan, setidaknya kamu ada identitas. Yang saya tanyakan adalah cek. Cek itu masih ada apa tidak? Kalau cek itu ada, kamu bisa datang ke Singapura. Kalau kamu memang mau menuntut, kamu bisa datang ke Singapura dan melaporkan pada pemerintah itu pada tahun seperti ini, cek ini kosong. Paham tidak? Prinsipnya itu, iya tahu saya. Prinsipnya itu saya harus datang ke Singapura. Betul. Waktu itu kan lewat PMP-TKI harus paspor dengan cek itu. Dari paspornya katanya ini nggak ada data di Singapura gitu. Karena dulu belum biometrik soalnya gitu. Oke, sebenarnya ada data atau enggak? Saya rasa pemerintah lebih canggih dibandingkan saya ya. Saya rasa di situ, saya rasa ada kan setidaknya alamat majikan ataupun agen kamu atau PT kamu kan terdaftar. Di situ kan mereka bisa ngecek. Tapi intinya sekarang cek itu masih ada apa enggak? Masih ada, tapi tulisannya udah puruk, udah lama. Dok, sebentar ya. Sebentar. Aku ada telepon masuk. Sebentar. Wai.